Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan impuls dan momentum. Nomor 7. Sebuah bola A bermassa 1 kg bergerak dengan kelajuan 4,5 meter per second menumbuk bola B yang bermassa 2 kg. Ketika ditumbuk, bola B dalam keadaan diam. Jika tumbukannya tidak elastis sempurna, berapakah A. Kelajuan masing-masing bola sesudah tumbukan, B. Perbandingan antara energi kinetik setelah tumbukan dan energi kinetik sebelum tumbukan. C. Momentum total setelah tumbukan. Jadi di sini yang diketahuinya, ini massa benda satunya. Jadi di sini adalah M satunya, yaitu sama dengan 1 kg. Kemudian ini kelajuan benda satunya, jadi di sini adalah V satunya, yaitu sama dengan 4,5 meter per second. Kemudian ini massa benda duanya, jadi di sini adalah M2-nya, yaitu sama dengan 2 kg. Kemudian ini benda 2 atau bola B dalam keadaan diam, berarti kecepatannya adalah 0. Jadi di sini adalah V2-nya, yaitu sama dengan 0. Kemudian di sini tumbukannya tidak elastis sempurna. Di sini yang ditanyakan adalah kelajuan masing-masing bola. Berarti di sini yang A adalah V1 dan V2 aksennya. Jadi masing-masing bola setelah tumbukan. Berarti di sini sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakan yang A. Kemudian yang B adalah perbandingan energi kinetik. Jadi yang B adalah perbandingan energi kinetik setelah dan sebelum. Jadi setelah dan sebelum ini berarti perbandingan energi kinetiknya adalah EK. Setelah ini EK aksen berbanding EK. Jadi EK sebelum tumbukan. Ini yang B. Kemudian yang C adalah momentum total setelah tumbukan. Jadi di sini adalah momentum total setelah tumbukan. Jadi P total aksen, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Kita jawab satu persatu. Yang A terlebih dahulu kita jawab. Jadi di sini yang A ini V1 aksen dan V2 aksen. Ini kita cari dengan menggunakan hukum kekalahan momentum. Jadi di sini adalah P sebelum, jadi momentum sebelum tumbukan, yaitu sama dengan momentum sesudah tumbukan. Jadi kita gunakan rumus ini. Di sini momentum sebelum adalah M1 kali V1 ditambah dengan M2 dikali V2, kemudian sama dengan M1 dikali V1 aksen, ini sudah ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi ini sebelum dan ini sudah. Jadi ini rumusannya. Kemudian di sini karena di sini adalah tumbukan yang tidak elastis sempurna, berarti di sini V1 dan V2-nya ini sama karena tidak elastis. Jadi V1 dan V2-nya, jadi di sini V1 aksen sama dengan V2 aksen, yaitu V aksen. Karena di sini tidak elastis sempurna. Berarti rumusnya kita ubah jadi M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dikali dengan V aksen. Jadi rumusnya menjadi seperti ini karena tidak elastis sempurna. Ini M1-nya adalah 1, jadi 1 dikali V1-nya adalah ini 4,5 ditambah dengan M2-nya adalah ini 2, jadi 2 dikali dengan V2-nya adalah 0. Jadi di sini 0 sama dengan dalam kurung M1-nya adalah 1 ditambah dengan M2-nya adalah 2, kemudian dikali V aksen. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Ini kita hitung, 1 dikali 4,5 adalah 4,5. Kemudian ini 2 dikali 0 adalah 0. Ini kita baikan. Jadi di sini sama dengan 1 tambah 2 adalah 3. Jadi di sini sama dengan 3 V aksen. Berarti V aksennya adalah sama dengan ini 4,5. Jadi 4,5, ini 3-nya dipindahkan ke bawah, jadi per 3. Hasilnya adalah sama dengan 4,5 dibagi 3 adalah 1,5. Jadi 1,5 meter per second. Jadi ini V aksennya yaitu ini 1,5 V meter per second. Jadi di sini V aksen ini adalah V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Jadi di sini V aksennya yaitu sama dengan V2 aksen dan V1 aksen. Jadi V1 dan V2 aksennya adalah 1,5 meter per second. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini perbandingan energi kinetik. Jadi energi kinetik sesudah. Ini kita hitung.
Jadi EK setelah tumbukan ini atau sesudah tumbukan ini, jadi EK aksen yaitu sama dengan setengah M1 dikali V1 aksen kuadrat ditambah dengan setengah M2 dikali V2 aksen kuadrat. Jadi ini rumusnya EK sesudah tumbukan atau di sini adalah setelah. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan M1-nya adalah 1, jadi ini dikali 1. Ini kemudian dikali V1 aksennya adalah ini V1 aksennya 1,5, jadi di sini 1,5 kuadrat ditambah dengan setengah dikali M2-nya adalah ini 2, jadi ini dikali 2 dikali dengan V2 aksennya yaitu ini yaitu 1,5, jadi 1,5 kuadrat. Jadi di sini sama dengan setengah kali 1 adalah setengah, kemudian dikali dengan 1,5 kuadrat adalah 2,25, kemudian ditambah dengan setengah dikali 2, jadi 2 dibagi 2 ini 1, jadi ini 1, kemudian di sini 1,5 kuadrat, berarti 1 dikali dengan 2,25. Hasilnya adalah sama dengan setengah dikali 2,25 atau 2,25 dibagi 2 adalah 1,125, kemudian ditambah dengan ini 1 kali 2,25 adalah 2,25. Maka hasilnya di sini sama dengan 1,125 ditambah 2,25 adalah 3,375. Jadi 3,375 Joule. Ini EK setelah tumbukan. Kemudian kita hitung EK sebelum tumbukannya. Jadi di sini energi kinetik sebelum tumbukan atau EK yaitu sama dengan ini setengah M1 V1 kuadrat, kemudian ditambah dengan setengah M2 dikali V2 kuadrat. Jadi ini rumusannya EK sebelum tumbukan. Jadi kita masukkan angkanya, jadi sama dengan setengah dikali M1 dan V1-nya, yaitu ini M1-nya 1 dan V1-nya adalah 4,5. Jadi di sini adalah 1, kemudian dikali dengan ini, V1-nya adalah 4,5, jadi 4,5 kuadrat, kemudian ditambah dengan setengah, dikali dengan M2 dan V2-nya, kita lihat, ini M2-nya adalah 2 dan V2-nya adalah 0. Jadi di sini dikali 2, kemudian dikali dengan 0 kuadrat. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan setengah dikali 1 adalah setengah, kemudian dikali dengan 4,5 kuadrat adalah 20,25. Kemudian ini setengah dikali 2 dikali 0, karena dikali 0 ini kita abaikan, hasilnya adalah 0. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan setengah dikali 20,25 adalah, atau di sini adalah 20,25 dibagi 2 adalah 10,125. Jadi ini hasilnya EK sebelum tumbukan yaitu 10,125 Joule. Maka perbandingannya EK sesudah jadi EK aksen berbanding dengan EK sebelum jadi berbanding EK adalah EK aksennya adalah ini. Jadi di sini adalah 3,375, kemudian berbanding dengan kemudian EK sebelumnya adalah ini jadi 10,125. Jadi ini perbandingannya. Di sini kita kali 1000 terlebih dahulu supaya hilang komanya. Jadi di sini adalah 3,375. Dihilangkan komanya dikali 1000 jadi 10,125. Kemudian kita sederhanakan. Jadi ini kita kecilkan. Ini bisa dibagi dengan ini. Jadi bisa dibagi dengan 3.375. Jadi dibagi ini hasilnya adalah 1. Kemudian ini dibagi 10.125 ini dibagi dengan 3.375 hasilnya adalah 3. Jadi perbandingannya adalah ini 1 berbanding 3. Jadi ini jawaban yang B. Kemudian kita jawab yang C. Yang C ini adalah momentum total setelah tumbukan. Jadi momentum total setelah tumbukan ini adalah P total aksen, yaitu sama dengan rumus dari momentum ini adalah M dikali V. Jadi ini M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi ini momentum total setelah tumbukan. Maka di sini sama dengan M1-nya kita lihat di sini adalah 1. Jadi di sini 1 dikali dengan V1 aksennya. Jadi V1 aksen dan V2 aksen ini adalah sama, yaitu 1,5.
Maka di sini kita masukkan, di sini adalah 1,5, kemudian ditambah dengan M2-nya, kita lihat di sini M2 adalah 2, jadi di sini adalah 2 dikali dengan V2-nya juga sama, ini 1,5, jadi di sini adalah 1,5. Jadi di sini sama dengan 1 kali 1,5 adalah 1,5, kemudian ditambah dengan 2 dikali 1,5 adalah 3. Jadi di sini sama dengan 1,5 tambah 3 adalah 4,5. Jadi 4,5 kg meter per second. Jadi ini momentum total setelah tumpukannya. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai impuls dan momentum.